Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan anak-anak kelas 3. Kaifa halukum? Barakallah fikum. Hayya bina nabda darsana biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, langsung saja ya kalian buka halaman 22 buku paket bahasa Arab. Di halaman 22 ini kita akan belajar mengartikan bacaan. Di sini ada kalimat janibal fasli hammamun. Janiba itu artinya seperti biji wari. Apa itu janiba atau biji wari? Yaitu di samping. Al-fasli artinya kelas, hammamun kamar mandi. Sehingga menjadi kalimat di samping kelas ada kamar mandi. Kalimat yang kedua ada al-hammamu nazifun wa jamilun. Al-hammamu artinya kamar mandi, nazifun, bersih, wa itu artinya dan, jamilun, bagus. Sehingga menjadi kalimat kamar mandi, bersih, dan bagus. Fahimtum anak-anak? Baik, selanjutnya kalimat yang ketiga, fil hammami birkatun fiha ma'un. Fi artinya di dalam, hammami kamar mandi, birkatun bak mandi, fiha fi itu di dalam, ha itunya, fiha di dalamnya, ma'un air. Sehingga jika digabungkan menjadi kalimat di dalam kamar mandi ada bak mandi, di dalamnya air. Fahimtum anak-anak? Sekarang lanjut kalimat yang terakhir, yaitu aliyun yaktasilu fil hammami kulla yaumin. Ali itu nama orang, Ali, yaktasilu mandi, fil hammami, fi itu di dalam, hammami kamar mandi, kulla yaumin. Kulla itu artinya setiap, yaumin hari. Sehingga jika digabungkan menjadi kalimat Ali mandi di dalam kamar mandi setiap hari. Fahimtum anak-anak? Naam. Kalian anak yang sholih-sholihah. Selanjutnya kalian buka halaman 26. Di halaman 26 ini ada percakapan antara mudirul madrasati, kepala sekolah, dan at-thalibu, murid. Di sini ada percakapan antara kepala sekolah dan murid. Mudirul madrasati bertanya kepada murid, "Mas muka?" yang artinya siapa namamu? Kemudian at-thalibu menjawab, "Ismi Usman." Namaku Usman. Ismi itu artinya namaku, Usman. Kemudian kepala sekolah, mudirul madrasati bertanya lagi, "Ila aina tadhabu?" Kemana kamu pergi? Kemudian at-thalibu menjawab, "Sa'adhabu ilal hammam." Saya akan pergi ke kamar mandi. Kemudian mudirul madrasati mengatakan, "Mahlan fis sair, al-bilatu muballalun." Mahlan fis sair. Mahlan pelan-pelan, fis sair dalam berjalan. Al-bilatu lantai, muballalun licin.
Pelan-pelan dalam berjalan, lantai licin. Pesan dari kepala sekolah. Selanjutnya murid pun menjawab, Hasanan, syukron ya Ustadz. Hasanan itu artinya baik, syukron itu artinya terima kasih. Ya Ustadz, hai Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz. Kemudian kepala sekolah mengatakan afwan yang artinya sama-sama atau terima kasih kembali. Fahimtum anak-anak sampai di sini? Nah, anak-anak perlu kalian pahami ya. Kalian harus bisa membedakan masmuka, masmuki, ismi, ismuhu, ismuha. Masmuka artinya siapa namamu. Kata masmuka itu digunakan jika kita bertanya kepada laki-laki. Sedangkan masmuki itu artinya siapa namamu. Kata masmuki ini digunakan untuk bertanya kepada perempuan. Masmuka laki-laki, masmuki perempuan. Selanjutnya kata ismi. Ismi artinya namaku. Kemudian ismuhu. Ismuhu artinya namanya. Nah, ismuhu ini digunakan untuk menunjukkan nama si laki-laki. Sedangkan ismuha itu ditunjukkan kepada namanya si perempuan. Ismuhu untuk laki-laki, ismuha untuk perempuan. Selanjutnya kalian buka halaman 30. Di halaman 30 itu ada sebuah nasihat. Coba kalian baca kata yang ada di tengah-tengah itu. Kata itu berbunyi la tubadzir. La tubadzir artinya jangan boros. Nah, kita sebagai seorang muslim tidak boleh boros. Boros itu apa, Ustazah? Boros itu memakai secara berlebihan. Dalam hal apa saja? Nah, di sini kita lihat ya, mulai dari yang atas, al-ma'a. Al-ma'a itu artinya air. Artinya la tubadzir al-ma'a. Jangan boros air. Nah, contoh, sehabis mandi jangan lupa untuk mematikan keran. Atau ketika kalian dimanapun berada, ketika melihat ada air yang sudah penuh dan kerannya masih terbuka, maka segera tutuplah. Mandi dengan air yang secukupnya. Begitu ya. Kemudian kita dari kanan dulu ya. Kemudian ada la tubadzir ta'am. Jangan boros makanan. Contoh, ketika kalian makan, maka ambillah makanan secukupnya, jangan berlebihan. Yang mengetahui kenyang tidaknya itu diri kalian sendiri. Jadi mengambil yang sewajarnya saja. Oh, ini nanti aku habis nggak ya makan segini banyaknya? Nah, seperti itu. Sebelum kalian ambil makanan harus dipikir terlebih dahulu. Kemudian ada la tubadzir kahroba. Kahroba itu artinya listrik. Kita harus hemat listrik. Contoh, mematikan lampu di siang hari. Kemudian ada la tubadzir mala. Artinya kita tidak boleh boros harta. Contoh, membelanjakan uang dengan sebaik mungkin. Dari rumah niatnya membeli sabun saja. Jangan sampai di toko membeli yang lain-lain yang tidak berguna untuk
kebutuhan kita. Selanjutnya, la tubadzir wakta. Wakta itu artinya waktu. Kita tidak boleh boros waktu. Artinya kita harus bisa menggunakan waktu sebaik mungkin. Bila ada waktu luang, maka gunakan untuk kegiatan yang baik-baik seperti membaca buku, membantu orang tua. Siapa yang mempunyai waktu luang malah untuk ngegame? Nah, tidak. Jangan banyak-banyak ngegame ya. Kalau bisa malah jangan ngegame. Pasti anak Al-Irsyad jika ada waktu luang digunakan untuk ngaji ya, digunakan untuk belajar ya, digunakan untuk membantu orang tua ya. Alhamdulillah kalian anak hebat. Naam, lanjut. La tubadzir sabuna. Jangan boros sabun. Paham ya anak-anak? Mencuci dengan sabun secukupnya, mandi dengan sabun secukupnya, dan lain-lain. Kemudian la tubadzir albitrula. Jangan boros minyak. Minyak apa aja itu Ustazah? Semuanya minyak harus kita hemat seperti minyak goreng, minyak tanah, bensin, solar, dan lain sebagainya. Yang terakhir, la tubadzir al-ma'juna. Jangan boros pasta gigi. Nah, gunakan pasta gigi secukupnya. Selama masih bisa berbusa, itu sudah cukup ya anak-anak. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Kerjakan tugasnya ya. Haya bina nakhtatim darsana biqiraati hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.